Dan juga biasanya ya di dekat kerajaan, di dekat istana Raja Jeddah ada air mancur, tapi di depan hanya pada sore hari hingga malam hari. Kalau sekarang tidak hidup ya air mancurnya, jadi kita tidak bisa melihat. Insya Allah lain kali bisa datang lagi dari umroh lagi. Insya Allah diajak jalan-jalan sore hari atau menjelang malam, insya Allah bisa melihat air mancur. Dia nggak hidup ya. Ya mungkin yang udah pernah ya udah sering datang umroh mungkin Liputan TV One nih Pak Haji. Yang belum bersabar ya dan berikhtiar, mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Bukan tujuan untuk melihat air mancur, tapi tujuan untuk umroh dan haji. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang ingin saya ceritakan memang karena tidak ada sejarah-sejarah ya yang bisa diceritakan untuk kota Jeddah ini ya. Bapak-bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sebelum lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya. Dulu di kota Mekah ya banyak sekali terdapat berhala-berhala di Ka'bah ya, di sekeliling Ka'bah ya. Siapakah yang pertama kali yang memasukkan berhala atau patung ke Ka'bah? Yaitu salah satu keturunan Nabi Ismail juga ya, Nabi Ibrahim, yaitu Qusay bin Kilab ya. Qusay bin Kilab pernah bermimpi ya, bahwa dia menemukan sesuatu di Laut Merah ini ya. Hingga akhirnya dia datang ke kota Jeddah dan mengambil patung ya. Patung kemudian dia bawa ke dalam Ka'bah ya. Itulah yang akhirnya ya, merubah keyakinan kaum sebelumnya, yang mana sebelumnya kaum tersebut ya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, setelah datang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam ya, setelah datangnya Qusay bin Kilab dan membawa berhala-berhala, memasukkannya di Ka'bah, dan di sekeliling Ka'bah dibangunlah banyak-banyak Tuhan. Akhirnya ya, kalau dibayangkan banyak Tuhan seperti sekarang banyak pemimpin, pasti banyak perkelahian. Itulah awal mulanya ya, patung atau berhala ditemukan di kota Jeddah ini ya, diambil oleh Qusay bin Kilab di Laut Merah ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala. Jeddah ini termasuk salah satu kota tua ya, kota tua di Saudi Arabia. Kota tua, tetapi pembangunan hotel-hotel baru sekarang belakangan ini ya, baru belakangan ini membangun perhotelan ya, sebelumnya masih perumahan-perumahan ya, kotak-kotak segi empat, apartemen ya 4 tingkat, tapi sekarang sudah mulai membangun perhotelan karena sekarang sudah masuk dari lokasi daerah internasional. Jadi tidak heran kalau kita di kota Jeddah ini bisa melihat ya orang-orang pakai celana pendek, perempuan tidak pakai kerudung. Ya, perempuan pakai celana pendek karena memang di sini adalah daerah internasional. Jadi ya bukan hanya orang-orang Muslim saja yang berada di sini, tetapi orang-orang Yahudi, ya, orang Kristen, ya, semuanya berada di sini. Karena banyak yang berbisnis dan berniaga di sini, ya. Jadi tidak heran kita bisa melihat orang-orang tidak menutup kepala, perempuan tidak memakai kerudung, ya. Yang hanya kita bisa melihat sebenar-benar perempuan itu tertutup hanya di
dua kota, Mekah dan Madinah. Bapak Ibu sekalian, Ibu Rahman Allah Subhanahu Wa Taala, ya banyak sekali sekarang dibangun di sini, ya seperti Ancol ya, Dufan. Sekarang mulai dikerahkan di sini karena untuk menarik perhatian ya orang-orang Arab sukanya berlibur. Ya, jujur di sini sekolahnya banyak liburnya. Seminggu udah 2 hari, ya belum sebulan. Belum lagi libur dari bonus dari raja. Ya.